Halo anak-anak, kembali lagi bersama channel pembelajaran Darmayans Edu. Tetap semangat belajar ya dan jaga kesehatan selalu. Di video pembuka, anak-anak melihat beberapa gambar kegiatan murid-murid yang sedang mencatat. Mencatat adalah kegiatan yang sangat penting dilakukan sebagai pelajar. Tujuan dari mencatat ini adalah mengambil informasi yang penting dari pelajaran, terutama yang diucapkan oleh guru, ataupun hal-hal penting yang ada di dalam buku anak-anak. Di video kali ini, Bapak akan memberikan rangkuman. Rangkuman adalah hasil catatan. Klik subscribe dahulu ya, dan bunyikan loncengnya agar mendapatkan notifikasi video update dari Bapak. Pasti videonya sangat bermanfaat. Dalam video kali ini, Bapak akan membahas mengenai rangkuman bidang matematika di tema 6 kelas 3. Di video sebelumnya, anak-anak sudah mengetahui mengenai rangkuman matematika tema 5. Selanjutnya yaitu tema 6. Dan Bapak ingatkan lagi, rangkuman ini sangat bermanfaat untuk anak-anak dalam mempersiapkan menghadapi evaluasi harian ataupun menghadapi penilaian tengah semester dan juga penilaian akhir semester PTS dan PHS. Yuk kita lanjutkan ke pembahasan yang pertama. Pembahasan pertama yaitu mengenai macam-macam satuan waktu. Di tema 6 ini, di bagian matematikanya, anak-anak mempelajari macam-macam satuan waktu. Satuan waktu yang dipelajari di kelas 3 yaitu tentang tahun, bulan, minggu, hari, jam, menit, dan detik. Kita bahas satu persatu ya. Hubungan antar satuan waktu. Di sini Bapak masih membuat hubungan antar satuan waktu yaitu tahun, bulan, minggu, dan hari. Tabel hubungannya adalah seperti berikut ini. Nah, di sini dijelaskan 1 tahun itu sama dengan 12 bulan. 1 tahun juga dapat dikatakan 365 hari. 1 bulan sama dengan 30 hari. Atau bisa dikatakan 1 bulan sama dengan 4 minggu. Dan 1 minggu sama dengan 7 hari. Hubungan antar satuan waktu di sini adalah hubungan yang secara umum. Contohnya seperti 1 tahun 365 hari. Tapi ada juga yang 1 tahun itu memiliki 366 hari. Lalu 1 bulan. 1 bulan di sini 30 hari. Namun ada juga 1 bulan yang memiliki 31 hari ataupun 28 dan 29 hari. Setelah itu 1 bulan sama dengan 4 minggu. Ada yang 4 minggu, namun ada juga yang 4 minggu lebih beberapa hari. Di sini Bapak tampilkan secara umumnya yang biasanya anak-anak pakai saat di sekolah. Nah, contoh soalnya bagaimana? Supaya kalian dapat memahami dengan baik, ini Bapak tampilkan contoh-contoh soalnya. Contoh soal yang pertama. 2 tahun sama dengan titik-titik bulan. Nah, jika kalian lihat di sini anak-anak ya, 1 tahun di sini 12 bulan. Maka 2 tahun kita dapat menggunakan cara perkalian. Caranya adalah 2 dikali 12 sama dengan 24. Sehingga jawabannya benar 2 tahun sama dengan 24 bulan. Sudah mengerti ya? Selanjutnya yaitu 3 minggu sama dengan titik-titik hari. Nah, kita harus melihat hubungan antara minggu dan hari. Jika di sini 1 minggu 7 hari, maka 3 minggu kita pakai cara perkalian. Itu caranya 3 dikali 7 sama dengan 21. Jadi hasilnya 3 minggu itu sama dengan 21 hari. Nah, sudah mengerti ya? Lalu selanjutnya 48 bulan sama dengan titik-titik tahun. Nah, kita cari hubungan antara bulan dan tahun di sini. Bulan dan tahun tidak ada, namun ada yang kebalikannya, yaitu di sini ya. Nah, kalau di tabel ini hubungan antar satuan waktunya yaitu tahun menjadi bulan, sedangkan soalnya meminta bulan menjadi tahun, maka caranya adalah dibagi. Nah, ini kan terbalik ya anak-anak ya. Ini tahun ke bulan, yang diminta bulan ke tahun. Nah, caranya dibagi. Kita dapat tulis seperti ini. 48 dibagi 12 sama dengan 4. Hasilnya jadinya
48 bulan sama dengan 4 tahun. Sudah paham anak-anak ya? Soal yang terakhir. 21 hari sama dengan titik-titik minggu. Nah, kita cari di hubungan antar satuan ini ya. Kita cari hubungan antar satuan waktu ini yang menjelaskan hari ke minggu. Hari ke minggu di sini tidak ada, namun ada yang kebalikannya. Nah, di sini ya, minggu ke hari. Nah, di soal ini terbalik, dari hari menjadi minggu. Bagaimana cara mencarinya? Cara mencarinya tetap ya, yaitu dengan cara dibagi. Nah, bisa kita tulis seperti ini. 21 dibagi 7, hasilnya adalah 3. Jadi 21 hari itu sama dengan 3 minggu. Nah, bagaimana anak? Sudah paham ya? Ya, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Pembahasan berikutnya masih mengenai macam-macam satuan waktu. Namun kali ini berbeda dengan yang tadi ya. Hubungan antar satuan waktu yang berbeda. Di sini Bapak tampilkan tabel. Nah, di sini ada hubungan antar satuan waktu yaitu hari, jam, dan menit. Bapak jelaskan di tabel ini ya. 1 hari sama dengan 24 jam. 1 jam sama dengan 60 menit. Atau 1 jam dapat juga disebut 3600 detik. Setelah itu 1 menit sama dengan 60 detik. Nah, di sini anak-anak mempelajari mengenai hari, jam, dan menit serta detik. Bapak langsung ke contoh soalnya agar anak-anak dapat mengerti lebih baik. Contoh soal yang pertama. 3 jam sama dengan titik-titik menit. Nah, kita cari hubungan antara jam ke menit di dalam tabel ini. Jam ke menit itu 1 jam sama dengan 60 menit. Maka jika jam ini menjadi 3 jam, cara mencarinya adalah dikalikan dengan 60. Sehingga dapat ditulis 3 dikali 60 sama dengan 180. Jadi jawabannya adalah 3 jam sama dengan 180 menit. Sudah paham ya? Lanjut ke soal berikutnya. 10 menit sama dengan titik-titik detik. Nah, kita harus mencari menit ke detik, yaitu ini ya. 1 menit sama dengan 60 detik. Nah, ini sesuai ya dengan tabel di sini ya, tidak terbalik. Maka cara yang tepat adalah dengan dikalikan 60. Dapat ditulis seperti ini. 10 dikali 60 sama dengan 600. Jadi 10 menit itu sama dengan 600 detik. Nah, sudah mengerti ya? Lanjut ke soal berikutnya. 300 menit sama dengan titik-titik jam. Kita cari di tabel ini. Menit ke jam. Ternyata tidak ada. Yang ada adalah jam ke menit. Nah, ini kan berarti terbalik. Menit ke jam. Sehingga cara yang digunakan adalah dibagi 60. Dapat ditulis seperti ini. 300 dibagi 60 sama dengan 5. Sehingga jawabannya 300 menit itu sama dengan 5 jam. Sudah paham ya? Soal yang terakhir. 7.200 detik sama dengan titik-titik jam. Kita lihat di tabel ini apakah ada hubungan antara detik ke jam. Ternyata ada ya, tapi yang kebalik. Di sini jam menjadi detik. Sedangkan soal yang diminta adalah detik menjadi jam. Karena terbalik, maka caranya adalah dibagi 3.600. Sehingga dapat ditulis demikian ya. 7.200 dibagi 3.600 sama dengan 2. Hasilnya 7.200 detik itu sama dengan 2 jam. Bagaimana anak? Sudah mengerti ya? Lanjut ke pembahasan berikutnya. Sebelum Bapak lanjutkan, klik subscribe dulu ya, dan bunyikan loncengnya agar mendapat video yang update dari Bapak. Tentunya video-video dari Bapak sangat bermanfaat. Pembahasan berikutnya yaitu mengenai membaca dan menggambar jam analog. Apa itu jam analog? Contohnya adalah jam dinding, atau juga bisa jam tangan yang memiliki jarum jam. Itu adalah jam analog. Contoh yang di sini Bapak buat adalah jam dinding. Ini adalah contoh jam analog yang sering kita lihat di rumah ataupun di sekolah ataupun di mana saja. Nah, terdapat 2 atau 3 jarum jam di dalam jam dinding ini.
Kalau di sini Bapak menampilkan 2 jarum jam saja. Jarum jam ini memiliki arti, yaitu jarum pendek yang tebal menunjukkan jam. Jarum panjang tebal menunjukkan menit. Dan ada jarum panjang yang tipis menunjukkan detik. Namun di sini Bapak tidak tampilkan jarum panjang tipisnya. Nah, selanjutnya, jika dilihat contoh jam dinding di atas hanya memiliki 2 jarum jam saja. Ada jarum jam pendek, yaitu yang ini ya, yang menunjukkan jam, dan juga jarum jam panjang yang menunjukkan menit. Nah, sini ya. Jarum pendek dapat dibaca dengan mudah. Nah, bagaimana cara membacanya? Pada jam dinding di atas, jarum pendek menunjukkan angka 11, maka dapat dibaca jam 11. Di sini pas di 11 ya anak-anak ya. Selanjutnya, jarum panjang. Ini dibacanya dengan cara yang berbeda, bukan seperti jarum pendek. Nah, jarum panjang ini penunjuk menit, akan bergerak lebih cepat dari jarum pendek. Satu putaran jarum panjang penunjuk menit ini dimulai dari angka 12. Jadi ya, mulainya tuh dari 12 ini anak-anak ya. Hingga kembali lagi ke angka 12 lagi. Jadi muternya 12, 1, 2, 3 sampai ke 12 lagi. Itu disebut satu putaran. Nah, satu putaran ini memiliki durasi 1 jam atau disebut 60 menit. Sehingga dapat dikatakan satu kali lompatan antar angka, artinya ini ya, dari 12 lompat ke 1, lompat ke 2, lompat ke 3. Nah, satu lompatannya itu sama dengan 5 menit. Nah, sudah paham ya? Jadi sehingga jam dinding ini dapat anak-anak tulis yaitu pukul 11.00. Kenapa 00? Karena jarum panjangnya menunjukkan angka 12 pas, yaitu angka di mana dimulainya putarannya. Nah, dimulai putarannya berarti 00. 11 adalah jamnya dan 00 adalah menitnya. Nah, sudah paham anak-anak ya? Pembahasan selanjutnya masih mengenai membaca dan menggambar jam analog. Jika tadi anak-anak sudah mempelajari tentang membaca jam analog, di sini Bapak tampilkan contoh soal membaca jam analog supaya anak-anak lebih paham ya. Di sini Bapak sediakan jam dinding yang menunjukkan 2 jarum jam saja. Ada yang jarum pendek dan jarum panjang. Jarum pendek ini menunjukkan jam ya, dan jarum panjangnya menunjukkan menit. Bagaimana cara membacanya? Perhatikan jarum pendek dan jarum panjangnya. Jarum pendeknya mengarah ke 11 atau bisa lebih, sehingga dapat dibaca jam 11. Nah, lalu membaca jarum panjangnya. Jarum panjang menunjukkan angka 3. Ini menunjukkan angka 3 ya. Oleh karena satu kali lompatan dari angka 12 bernilai 5 menit, maka 3 kali lompatan dapat dihitung dengan 3 kali 5 sama dengan 15 menit. Bagaimana cara menghitung 3 lompatan ini? Nah, kita hitung seperti ini ya. Dari 12 kita mulainya lompat ke 1, ini 1 kali lompatan, lompat ke 2, 2 kali lompatan, lompat ke 3, jadi 3 kali lompatan. Sehingga caranya 3 kali 5 seperti ini. Itu menitnya didapat 15 menit. Dapat dibaca 11.15. 11 lebih 15 menit. Nah, seperti itu anak-anak ya. Contoh berikutnya. Bapak tampilkan jam dinding yang memiliki 2 jarum jam di sini. Kita perhatikan jarum jamnya. Jarum pendek menunjukkan angka 11 lebih. Kita lihat di sini ya, antara 11 dan 12 jarum pendeknya. Lalu jarum panjangnya menunjukkan angka 6. Nah, berapa lompatan kah angka 6 ini? Kalau kita lihat lompatan dari 12 ke 6 itu sebanyak 6 kali lompatan ya anak ya. Maka cara mencarinya harus 6 kali 5 dan hasilnya 30. Nah, sehingga jam dinding ini dapat dibaca pukul 11.30 atau dibilang 11 lebih 30 menit. Karena masih dalam waktu pukul 11 dan menit yang dihasilkan 6 kali 5 sama dengan 30. Meskipun jarum pendek ini menunjukkan angka di antara 11 dan 12, ini masih di zona pukul 11. Ya, belum di jam 12. Seperti itu anak-anak ya. Nah, sudah paham ya?
Pembahasan berikutnya masih mengenai membaca jam analog. Namun di sini Bapak akan membahas mengenai jam yang 24 jam cara membacanya ya. Nah, kalian harus mengetahui bahwa satu hari itu ada 24 jam. 24 jam ini seperti apa? Cara membaginya di jam analog atau jam dinding. Jam dinding itu dimulai pukul 00.00. Jadi anak-anak ini harus mengetahui 00.00 ini saat kapan. Jadi 00.00 ini saat jam dinding itu menunjukkan ke angka 12 jarum keduanya, jarum pendek dan jarum panjang, yaitu penunjuk jam dan menit itu menunjukkan ke angka 12. Namun di saat hari masih gelap, yaitu di tengah malam ini ya, sampai pukul 12.00. 12.00 ini saat siang hari, saat matahari berada tepat di atas kepala kita ya. Dimulai dari tengah malam sampai tengah hari. Nah, ini disebut pukul 00 sampai pukul 12. Nah, namun setelah pukul 12 siang adalah pukul 13.00. Nah, jadi melanjutkan pukul 12 siang tadi. Nah, pukul 13.00 sehingga pukul 13.00 ini dapat disebut pukul 01 siang. Ada keterangannya siang. Nah, jika tidak ada keterangan siang, maka harus disebut jam 13. Nah, seperti itu anak-anak ya. Nah, dengan demikian, jika pukul 14.00 itu sama dengan pukul 02.00 siang. Nah, jika anak-anak saat siang hari melihat jam dinding, jam dinding jarum pendeknya berada di angka 2, lalu jarum panjang penunjuk menitnya itu berada di angka 12, maka anak-anak bisa menyebutnya jam 2 siang. Atau jika tanpa keterangan siang disebut pukul 14. Nah, seperti itu anak-anak ya. Contohnya seperti ini. Ini adalah jam dinding yang menunjukkan saat siang hari. Nah, gambar di samping menunjukkan pukul 14.00 atau disebut juga pukul 2 siang. Sudah mengerti anak-anak ya? Itu cara membaca jam dinding 24 jam. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai menggambar jam analog. Jadi di sini Bapak akan ajarkan cara menggambar jam dinding ya, bukan jam tangan, karena jam tangan sangat sulit digambar. Nah, menggambar jam dinding dapat dilakukan dengan mudah jika telah memahami cara membaca jam dinding. Anak-anak harus memahami dahulu cara membacanya. Setelah cara membacanya sudah memahami, maka untuk menggambar jam dinding itu sangat mudah dilakukan. Nah, jam dinding itu ada beberapa macam bentuknya. Ada yang bentuk lingkaran, ada yang bentuk persegi, bahkan ada yang bentuk aneh-aneh seperti segitiga ataupun bentuk love dan lain-lainnya. Nah, di sini Bapak contohkan berbentuk lingkaran saja. Gambarlah waktu pukul 10.10. Nah, di sini anak-anak harus bisa membaca 10 ini, 10 yang depan ini adalah jam. Lalu 10 yang kedua ini adalah menit. Cara menggambarnya itu pertama-tama langkahnya kita harus menentukan dulu jarum pendeknya, yaitu di angka 10 atau lebih. Karena ini lebih 10 menitnya, ada lebihnya. Lalu jarum panjang ini ditentukan dengan cara pembagian. Nah, jarum panjang itu kan menit itu ini di sini adalah 10. Tidak mungkin karena menitnya 10 kita harus menggambar jarum panjangnya di angka 10. Nah, itu ya salah ya caranya. Jadi kita harus membaginya dulu dengan 5. Jadi 10 dibagi 5 sama dengan 2. Nah, sehingga harus di angka 2. Jadi jarum pendeknya di angka 10 lebih sedikit ya, karena ini bisa dibilang 10 lebih 10. Lalu jarum panjangnya pas berada di angka 2. Nah, sudah mengerti anak-anak ya? Contoh berikutnya. Gambarlah waktu pukul 15.45. Nah, ini cara membaca jam dinding atau jam analog dengan waktu 24 jam. Nah, kita tentukan dulu jarum pendeknya. Jarum pendeknya ini berada di angka berapa? Kita gunakan cara pengurangan, yaitu dikurangi 12. 15 dikurangi 12. Mengapa dikurangi 12? Karena di jam dinding itu maksimal waktu yang ada di sana adalah angka 12. Supaya kita mendapatkan angka berapa 15 ini, kita harus menguranginya dengan 12. Dan hasilnya adalah 3. Sehingga jarum pendeknya itu berada di angka 3 lebih. Karena di sini dibacanya kan 15 lebih 45. Kita sudah mendapatkan 15 itu adalah
jam 3. Nah, sehingga dibaca 3 lebih 45. Maka jarum pendeknya ada di angka 3 lebih, namun tidak sampai ke 4 ya. Lalu jarum panjangnya ditentukan dengan cara pembagian juga, sama seperti contoh yang pertama tadi, yaitu dibagi 5. 45 dibagi 5 sama dengan 9. Nah, sehingga jarum panjangnya di angka 9. Jamnya seperti ini ya. Nah, di sini jarum pendeknya berada di antara 3 dan 4, namun hampir ke 4 ya. Tapi ini masih di dalam zona jam 3 atau pukul 3. Lalu jarum panjangnya berada pas di angka 9, menunjukkan menit 45. Sudah mengerti anak-anak ya? Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai menghitung waktu lama, selesai, dan mulai. Nah, di sini banyak sekali contoh soal yang Bapak tampilkan ya. Cara yang dapat digunakan untuk menghitung waktu lama ada rumusnya. Rumus ini berupa langkah-langkah yang secara singkat bisa diterapkan ya. Waktu selesai dikurangi waktu mulai. Nah, jadi jika di dalam soal anak-anak menemui ditanyakan berapa lama kegiatan ini, berapa lama waktu yang dibutuhkan, maka cara mencarinya adalah waktu selesai dikurangi waktu mulai. Lalu menghitung waktu selesai dengan cara menghitung waktu selesai itu waktu mulai ditambahkan dengan waktu lama. Lalu yang ketiga adalah menghitung waktu mulai dengan cara waktu selesai dikurangi waktu lama. Ayo kita coba dengan soal. Bapak akan membahas soal menghitung waktu lama terlebih dahulu. Menghitung waktu lama contoh soalnya sebagai berikut. Adi bermain sepeda mulai pukul 15.00 hingga 16.20. Berapa lama Adi bermain sepeda? Jadi dalam soal ini memakai waktu 24 jam anak-anak ya. Anak-anak harus bisa membaca waktu seperti ini. Nah, kita bahas. Tulis dahulu rumus lama, yaitu selesai dikurangi mulai. Nah, hafalkan ini rumusnya ya. Lalu kita masukkan yang diketahui di dalam soal ini. Yang waktu selesai dulu yang mana nih? Nah, kalau ini mulai pukul 15.00, berarti ini adalah waktu mulai anak-anak ya. Hingga 16.20, inilah waktu selesai. Sehingga jika ditulis di dalam rumus, jadi lama sama dengan 16.20 dikurangi 15.00. Cara yang kita gunakan untuk mengurangi angka ini yaitu menggunakan cara bersusun. Kita tulis dahulu 16.20 di atas, lalu 15.00 di bawahnya. Selanjutnya tarik garis dan tanda kurang. Kita hitung dari yang belakang ya, seperti menghitung pengurangan bersusun biasanya anak-anak lakukan. Dari 0 kurangi 0, 2 kurangi 0, 6 kurangi 5, 1 kurangi 1. Sehingga menjadi 01.20. Namun cara menulis lama tidak boleh seperti ini anak-anak ya. Menulis lama itu harus diperpanjang. Cara menulis waktu lama adalah 1 jam 20 menit. Nah, inilah untuk jawaban waktu lama yang benar. Nah, jadi Adi bermain sepeda selama 1 jam 20 menit. Bagaimana? Sudah paham anak ya? Di sini cukup mudah cara menguranginya. Masih belum yang sulit. Nah, kita lanjut ke soal yang lebih sulit. Soal berikutnya mengenai menghitung waktu lama. Di sini soalnya lebih sulit dari yang pertama ya. Soalnya adalah sebagai berikut. Riri belajar mulai pukul 18.20. Inilah waktu mulai ya. Hingga 20.00. Ini waktu selesainya. Berapa lama Riri belajar? Kita bahas. Kita tulis dahulu rumus lama, yaitu selesai dikurangi mulai. Masukkan angka-angka yang sudah ada di dalam soal, yang sudah diketahui ke dalam rumus. Sehingga 20.00 dikurangi 18.20. Kita gunakan cara bersusun. Kita tulis 20.00 terlebih dahulu di atas, lalu dikurangi 18.20 dengan cara tarik garis dan tanda kurang. Nah, di sini ada kejanggalan. Kita tidak bisa mengurangi 00 dengan 20. Ya kan ya, 0 dikurangi 20, maka tidak bisa.
Sehingga 00 ini harus meminjam ke 20. Maksudnya ke 20 yang di depannya ya, temennya ini. Jadi 00 yang di menit ini ya, dia harus meminjam ke temennya 20 ini yang sebagai jam. Nah, bagaimana cara meminjamnya? Meminjam di cara bersusun dalam waktu ini berbeda dengan cara meminjam bersusun di pengurangan yang biasa, anak-anak ya. Cara meminjamnya seperti ini. 00 ini adalah menit dan 20 adalah jam. 20 memberi 1 jam kepada menit. Jadi anggapannya 20 ini sebagai jam kan anaknya, dia memberikan ke belakangnya ke temannya sebanyak 1 jam. 1 jam ini berarti memberi 60 menit. Sehingga di sini tidak boleh ditulis 1 ya anak-anak ya. Jadi 1 jam itu kita rubah dulu ke 60 menit. 60 menit itulah yang bisa ditambahkan ke 00 ini. Jadi 00 ini jika ditambah 60 dia berubah menjadi 60. Begitu ya. Sedangkan 20 tadi yang sudah memberikan 1 jam kepada belakangnya, dia berubah menjadi 19. Gitu ya, paham ya? Jadi bisa ditulis demikian. Lama sama dengan 19.60 dikurangi 18.20. Cara bersusunnya 19.60 di atas, 18.20 di bawah, lalu tarik garis kurang dan dikurangi dari belakang. 0 kurangi 0 tetap 0, 6 dikurangi 2 jadi 4, 9 kurangi 8 1, 1 kurangi 1 0. Nah, sudah didapat ya. Jadi lamanya adalah 0140. Tapi ingat, cara menulis lama di dalam jawaban bukan seperti ini anak-anak ya. Cara menulis lamanya yaitu Riri belajar selama 1 jam 40 menit. Nah, seperti itu anak-anak ya. Bagaimana? Lebih sulit ya? Tetapi jika anak-anak menonton video ini dengan baik atau bisa diulang-ulang, nanti pasti akan mengerti. Baik, lanjut ke soal menghitung waktu lama yang lebih sulit tentunya. Menghitung waktu lama, contoh soalnya sebagai berikut. Ayah tidur mulai pukul 21.00 di hari Kamis. Nah, di sini ada harinya anak-anak ya. Nah, supaya anak-anak lebih paham. Tidurnya itu di hari Kamis pukul 21.00 hingga 05.00 di hari Jumat. Jadi ya seperti orang biasa tidur ya di malam hari. Jadi misalnya anak-anak tidur di hari Kamis, pasti nanti bangunnya di hari Jumat. Tidak mungkin di hari Kamis tetap, ya. Nah, berapa lama ayah tidur? Nah, kita cari. Gunakan rumus yang sama, yaitu selesai dikurangi mulai. Kita tulis. Maka mulainya adalah 21, selesainya adalah 5. Jadi tulisnya seperti ini, 0500 dikurangi 2100. Nah, di sini ada yang aneh ya anak-anak ya. Anak-anak tidak mungkin bisa mengurangi 05 dengan 21. Tapi kita tulis dahulu di cara bersusunnya. 05 di atas, lalu 21 di bawah. Kita tarik garis kurang. Nah, caranya bagaimana? Kita tidak dapat mengurangi 05 dengan 21. Di dalam soal diketahui berpindah hari anak-anak. Dari Kamis menjadi Jumat, sehingga cara yang dapat dipakai adalah 05 ini, yang ini ya, itu mendapat tambahan 1 hari, yaitu 24 jam. Dia mendapatkan bantuan 24 jam. Nah, sehingga 05 itu ditambah 24 menjadi 29. 05 sudah berubah menjadi 29, maka dapatlah dikurangi. Nah, Bapak tulis seperti ini. Lama sama dengan 2900 dikurangi 2100. Di dalam cara bersusunnya 2900 di atas, 2100 di bawah. Lalu dikurangi. Kita kurangi dari belakang. 0 kurangi 0, 0 kurangi 0, lalu 9 kurangi 1 dan 2 dikurangi 2. Hasilnya adalah 0800. Lama yang didapat adalah 0800. Namun cara menulisnya yaitu jadi ayah tidur selama 8 jam. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah mengerti ya? Yuk lanjut ke soal berikutnya tentang menghitung waktu selesai. Sebelum Bapak lanjutkan, klik subscribe dahulu ya dan bunyikan loncengnya agar mendapat video yang update dari Bapak. Tentunya video-video
video dari Bapak sangat bermanfaat. Soal menghitung waktu selesai. Contohnya adalah seperti berikut. Ibu memasak selama 2 jam. Jika ibu mulai memasak pukul 05.00, pukul berapa ibu selesai memasak? Di sini kita ketahui adalah lamanya kegiatan memasak 2 jam. Lalu diketahui pula ibu mulai memasak, ini waktu mulainya ya, yaitu 05.00. Kita bahas. Kita menggunakan rumus mencari waktu selesai. Rumusnya adalah selesai sama dengan mulai ditambah lama. Kita tulis angka-angka yang sudah diketahui di dalam soal, sehingga menjadi selesai sama dengan 05.00 ditambah 2 jam. Kita gunakan cara bersusun, namun di sini menulis 2 jam agak berbeda ya. Jadi seperti ini, 05.00 tetap di atas dia, nah dia di awal ya. Lalu ditambah 2 jam. 2 jam ini kita tulis seperti waktu. 02.00. Gitu anak-anak ya. Lalu kita tambah. Kita tambah mulai dari di belakang. 0 tambah 0, 0 tambah 0, 5 tambah 2, lalu 0 tambah 0 lagi. Sehingga menjadi 07.00. Didapatlah selesainya sama dengan 07.00. Jadi, ibu selesai memasak pukul 07.00. Nah, untuk menulis waktu selesai biasa ya, seperti menulis waktu jam biasa pukul 7.00. Sudah mengerti anak-anak ya? Kita lanjut ke soal yang lebih sulit ya. Contoh soal menghitung waktu selesai. Contoh soalnya sebagai berikut. Budi sekolah mulai pukul 07.30 selama 3 jam 40 menit. Pukul berapa Budi pulang sekolah? Nah, di dalam soal ini kita sudah mengetahui waktu mulainya dan juga waktu lamanya. Nah, kita bahas menggunakan rumus menghitung waktu selesai. Jadi, rumus selesai adalah mulai ditambah lama. Kita masukkan angka yang sudah diketahui di dalam rumus. Kita masukkan angka yang sudah diketahui di dalam soal ke dalam rumus, sehingga ditulis 07.30 ditambah 3 jam 40 menit. Nah, kita lakukan cara bersusun. Cara menulisnya yaitu 07.30 berada di atas, lalu 3 jam 40 menit kita rubah menjadi 03.40. Nah, gitu ya. Kita tarik garis lalu tambah. Cari hasilnya yaitu dengan cara bersusun ini menghitung dari belakang. 0 tambah 0, 3 tambah 4 7, 7 tambah 3 10, simpan 1 ya. 0 tambah 0 ditambah simpannya tadi 1 jadi 1. Nah, sehingga yang didapatkan adalah selesai sama dengan 10.70. Tetapi di dalam menulis waktu, di dalam menulis jam itu tidak boleh ada hasil menit yang melebihi 59. Nah, di sini kan 70 anak-anak ya. Dilarang melebihi angka 59. Di dalam jam itu paling maksimal cara menulisnya itu 59. Contoh, pukul 06.59. Nah, itu paling maksimal anak-anak ya. Tapi kalau melebihi 59, contohnya seperti pukul 06.60. 60 ini sudah dilarang. Karena apa? 60 ini sudah tergolong jam. Ya kan? Ini 60 menit kan sama dengan 1 jam. Berarti cara nulisnya bukan 06.60, tetapi 07.00. Nah, seperti itu anak-anak ya. Maka di sini harus diperbaiki. 10.70 ini 70-nya kita perbaiki. Ya. Caranya yaitu 70 menit ini harus disederhanakan. Kita pecah dahulu 70 menitnya ya. Jadi 70 menit ini kan berarti 60 menit ditambah 10 menit. Ya. Jadi di sini 70 itu kalau dipecah 60 ditambah 10. Sehingga dapat ditulis 1 jam 10 menit. Mengapa? Karena 60 menit ini itu sama artinya dengan 1 jam anak-anak ya. Nah, jadi kita sudah dapat nih 1 jam 10 menit. Nah, karena di dalam jawaban ini 10.70 itu ada golongan jam dan juga ada golongan menit, maka yang didapat 1 jam ini bisa digabungkan ke golongan jam. Jadi 1 jam ini digabungkan dengan 10.
sedangkan 70-nya berubahlah menjadi 10 menit. Sehingga dapat ditulis hasilnya menjadi 11.10. 10 tadi ditambah 1 jadi 11, lalu 70-nya berubah jadi 10. Nah, kita dapat jawaban selesainya adalah pukul 11.10. Jadi, Budi pulang sekolah pukul 11 lewat 10 menit. Bagaimana anak-anak? Selanjutnya, tetap menghitung waktu selesai dulu, namun di soal yang lebih sulit anak-anak. Yuk, kita lanjutkan. Soal berikutnya masih mengenai menghitung waktu selesai. Soalnya sebagai berikut. Ibu tidur mulai pukul 21.00. Ini waktu mulainya. Selama 7 jam 30 menit. Ini waktu lamanya di ibu tidur. Pukul berapa ibu bangun? Nah, kita pahami soalnya dahulu ya. Jadi di sini ibu tidur itu andai kata ibu tidur mulai hari Minggu. Berarti ibu bangunnya di hari Senin namanya. Jadi sudah pindah hari nih ya. Sama seperti contoh yang tadi ya, menghitung waktu lama ya, si ayah tidur ya. Nah, pembahasannya sebagai berikut ini. Kita tetap tulis dahulu rumus menghitung waktu selesai. Jadi selesai sama dengan mulai ditambah lama. Kita masukkan apapun yang diketahui dalam soal ke rumusnya. Mulainya adalah 21.00, lalu lamanya adalah 7 jam 30 menit. Nah, kita tulis ke dalam bersusun. Nah, jadi 21.00 tetap di atas, lalu 7 jam 30 menit dirubah penulisannya menjadi 07.30. Kita tarik garis dan tambah. Caranya tetap penambahannya ya Nana ya, penjumlahannya itu tetap dari belakang, yaitu 0 tambah 0, 0 tambah 3, 1 tambah 7, dan 2 tambah 0, sehingga didapatkan 28.30. Waktu ibu bangun adalah 28.30. Nah, di dalam waktu selesai ini kita menemui kejanggalan anak ya. 28.30. Nah, hasil yang didapat 28.30 ini ada yang salah penulisannya. Angka yang salah penulisannya itu adalah jam. Jadi dilarang melebihi angka 24 karena di dalam jam itu satu harinya hanya 24 jam, tidak sampai 28 seperti ini. Nah, caranya untuk memperbaikinya yaitu sebagai berikut. Di dalam soal, ibu tidur dan bangun pada hari berikutnya ya Nana ya. Seperti yang tadi Bapak bilang, bahwa ibu tidur di hari Minggu andai kata, berarti ibu bangunnya di hari Senin. Nah, sudah beda hari ya Nana ya. Cara yang digunakan adalah mengurangi angka jam dengan 24. Jadi 28 ini nanti anak-anak kurangi dengan 24. Nah, jadinya 28 dikurangi 24 sama dengan 4. Nah, angka 4 inilah yang nanti digunakan. Hasilnya adalah 04.30. Sehingga waktu selesai bisa diperbaiki menjadi 04.30. Nah, jika waktunya demikian, maka bisa dikatakan ini sudah benar ya. Ibu tidur pukul 21, artinya pukul 9 malam ya, selama 7 jam 30 menit. Ibu bangun pukul 04.30 atau setengah 5 lah ya bisa disebut ini ya. Nah, jadi ibu bangun pukul 04.30. Nah, sudah paham anak-anak ya? Jika belum paham, anak-anak ulangi lagi soal ini hingga anak-anak paham dan bisa dicoba ke soal-soal yang anak temukan di buku paket atau buku LKS ataupun di internet supaya bisa mencobanya dan bisa terbiasa. Baik anak-anak, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya yaitu menghitung waktu mulai. Contoh soalnya sebagai berikut. Sony membaca selama 3 jam. Jika selesai membaca pukul 10.00, maka Sony mulai membaca pukul, kita bahas. Kita harus menulis dahulu rumus menghitung waktu mulai anak-anak ya. Masih hafal kan ya menghitung waktu mulai? Jadi mulai itu bisa dicari dengan cara selesai dikurangi lama. Kita tulis waktu selesainya adalah 10 di dalam soal ya, dan waktu lamanya adalah 3 jam. Sehingga ditulis di rumus menjadi 10.00 dikurangi 3 jam.
Kita tulis dalam bentuk bersusun anak-anak ya. 10.00 berada di atas, lalu 3 jam menulisnya dengan cara 03.00. Nah, setelah itu dikurangi. Cara menguranginya cukup mudah anak-anak ya. Yang bagian menit 0 kurangi 00, 0 kurangi 0, 0 kurangi 3 ini tidak bisa ya. Maka di bagian jam ini 0 yang dikurangi 3 ini harus pinjam ke 1. Sehingga jawabannya menjadi 07.00. Sudah paham ya? Ini cukup mudah. Jadi waktu mulai Sony membaca adalah pukul 07.00. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya yang lebih sulit. Soal berikutnya masih mengenai menghitung waktu mulai. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Tina les biola selama 2 jam 50 menit. Jika selesainya pukul 15.20, maka Tina mulai les pukul, nah di sini ada waktu lama, ada juga waktu selesai. Kita tulis dahulu rumus mulai, yaitu selesai dikurangi lama. Kita tulis angka-angkanya ke dalam rumus. 15.20 dikurangi 2 jam 50 menit. Kita tulis bersusunnya. 15.20, 2 jam 50 menitnya diubah tulisannya menjadi 02.50. Kita tarik garis kurang, lalu kita hitung. Nah, di sini cara menghitung ya tetap dari belakang anak ya. Di bagian menit, menitnya yang di atas adalah 20. Lalu dikurangi menit yang di bawah 50. Ini tidak mungkin dilakukan tanpa meminjam anak-anak ya. Seperti yang tadi ya. Jadi kita tidak dapat mengurangi 20 dengan 50. Sehingga 20 ini, yang ini anak-anak ya, harus meminjam ke 15 temannya. Jadi sama seperti cara yang tadi meminjam ya. 20 adalah menit dan 15 adalah jam. 15 yang jam ini memberi 1 jam kepada menit, yang berarti memberi 60 menit. Jadi 15 ini nanti berkurang jadi 14 anak ya, karena sudah dipinjamkan ke 20 banyak 1 jam, dan 1 jam itu berarti 60 menit. 20 ini mendapatkan 1 jam dari 15. 1 jam itu berarti 60 menit. Sehingga jika 20 ini diberi 60 menit, artinya ditambahkan 60 menit, dia akan berubah menjadi 80. Nah, sudah paham ya? Setelah itu baru dapatlah dikurangi. Nah, cara menulisnya 1480 dikurangi 2 jam 50 menit. Cara bersusunnya 1480 di atas, lalu 0250 di bawah. Kita kurangi, hasilnya adalah 1230. Nah, di sini mudah menguranginya ya. 0 kurangi 0, 8 kurangi 53, 4 kurangi 2 2, 1 kurangi 0, 1. Didapat waktu mulainya adalah 12.30. Sehingga Tina mulai les pukul 12.30. Nah, sudah paham anak-anak ya? Ya, kita lanjut ke soal berikutnya yang lebih susah ya. Baik, Bapak lanjutkan ke soal berikutnya, masih menghitung waktu mulai anak-anak ya. Contoh soalnya sebagai berikut. Syifa bangun tidur pukul 06. Jika Syifa tidur selama 8 jam, pukul berapa Syifa tertidur? Jadi di sini anak-anak maksudnya menghitung waktu mulai Syifa tidur. Maka pembahasannya kita tulis dahulu rumus mulai, yaitu selesai dikurangi lama. Kita tulis, kita masukkan angka-angka yang sudah diketahui dalam soal ke dalam rumusnya, sehingga menjadi mulai sama dengan 0600 dikurangi 8 jam. Kita masukkan ke cara bersusun. Jadi 0600 dikurangi 08.00. Jadi di sini dirubah ya anak-anak ya. Ingat, jam ini kan 8 jam berubah menjadi 0800. Nah, di sini ada yang sulit dikurangi anak-anak ya. Kita tidak dapat mengurangi 06 ini dengan 08. Tidak mungkin anak-anak ya. Tidak bisa. Dan 06 ini tidak bisa meminjam ke siapapun. Tidak ada temannya yang bisa dipinjami. Ya. Jadi bagaimana caranya? Bapak bahas ya. Di dalam soal diketahui berpindah hari anak-anak ya. Jadi ingat,
ini bangun tidurnya, maka tidurnya berarti sebelumnya, di hari sebelumnya. Contoh, misalnya Siva bangun tidur di hari Senin, maka mencari waktu mulai tidurnya berarti mulai tidurnya di hari Minggu. Jadi sudah pindah hari anggapannya ini anak-anak ya. Jadi karena pindah hari, 06 ini, jam 06 ini mendapat tambahan 1 hari, yaitu 24 jam. Kita tambahkan dahulu, 06 tambah 24 menjadi 30. Nah, kalau sudah dirubah menjadi 30, maka dapat dikurangi. Dapat tulis dahulu perubahannya, yaitu mulai sama dengan 30.00 dikurangi 08.00. Kita tulis di dalam cara bersusun yang baru, yaitu 30.00 di atas, 08.00 di bawah. Kita kurangi. Nah, jika seperti ini, anak-anak dapat mengurangi dengan cukup mudah. Hasilnya adalah 22.00. Nah, begitu ya. Jadi 00 dikurangi 00 ya tetap 00. 30 dikurangi 8 hasilnya 22. Nah, sehingga mulai didapat adalah 22.00. Nah, jadi Siva mulai tertidur pukul 22.00. Sudah paham anak-anak ya? Itulah contoh-contoh soal menghitung waktu lama, menghitung waktu selesai, dan juga waktu mulai. Pembahasan berikutnya yaitu mengenai menghitung keliling dengan alat ukur tak baku. Anak-anak harus mengetahui dahulu keliling itu artinya apa, dan juga alat ukur tak baku itu apa. Nah, di sini Bapak jelaskan dahulu ya. Keliling adalah jumlah ukuran seluruh sisi-sisi pada bangun yang diukur. Artinya, kalau Bapak kasih contoh ya anak-anak ya, jika anak-anak mengelilingi sebuah lapangan yang berbentuk persegi, maka anak-anak harus berlari di pinggir lapangan itu kan. Jika anak-anak menghitung berapa panjang lintasan lapangan yang anak-anak kelilingi, maka anak-anak dapat menghitungnya dengan cara menambahkan sisi-sisi yang anak-anak lewati itu. Nah, itulah arti dari keliling anak-anak ya. Lalu alat ukur tak baku artinya adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur, namun hasil ukuran tiap pengukur tidak selalu sama. Nah, ini adalah alat ukur anak-anak ya. Tapi tiap pengukur ini manusianya yang mengukur ya, yang melakukan pengukuran, itu hasilnya tidak selalu sama anak-anak. Bapak contohkan jenis-jenis alat ukur tak baku. Jadi alat-alat ukur tak baku itu ada jengkal tangan, telapak kaki, panjang lengan, bahkan benda-benda yang kecil atau yang panjang, dan juga yang lain-lain sebagainya. Nah, Bapak contohkan langsung ke pengukurannya ya. Contoh pengukuran menggunakan jengkal tangan. Jengkal tangan ini contoh pengukuran menggunakan jengkal tangan. Jengkal tangan ini adalah ya telapak tangan kita ya, yang kita tempelkan ke benda yang ingin diukur, lalu kita lebarkan tangan kita dari ujung jempol hingga ujung kelingking, itulah jengkal tangan kita. Nah, di sini Bapak contohkan melalui gambar ya. Bapak sediakan persegi panjang, ini anggap aja tongkat ya anak ya. Tongkatnya berbentuk persegi panjang kalau dilihat dari atas ya anak ya. Lalu tongkat ini Bapak ukur menggunakan 2 jengkal tangan yang berbeda. Jengkal tangan yang pertama yaitu seperti jengkal tangan Bapak ini ya. Jadi jengkal tangannya lumayan besar anak-anak ya. Yang pertama, lalu kedua, lalu ketiga, lalu keempat. Nah, di sini ukuran dari tongkat ini sebanyak 4 jengkal tangan pas. Lalu jika diukur dengan jengkal tangan yang lebih kecil, misalnya anak-anak nih yang punya jengkal tangannya ya, dipakai sediakan lagi tongkatnya, lalu anak-anak mengukur dengan jengkal tangan anak-anak sendiri menjadi 1, 2, 3, 4, dan hampir 5. Jadi berbeda anak-anak ya jumlahnya ya, hasilnya berbeda. Jika Bapak yang mengukur dengan tangan Bapak yang lumayan besar, kan dia dapat hasil 4 jengkal tangan. Namun jika anak-anak yang mengukur dengan jengkal tangan anak-anak yang lebih kecil dari punya Bapak, maka bisa didapat di sini hampir 5. Bahkan jika ada jengkal tangan yang lebih kecil, bisa didapat 5 lebih, bahkan 6, 7 jengkal tangan. Inilah yang dinamakan alat ukur tak baku. Jadi tidak selalu sama hasilnya anak-anak ya. Yuk kita
coba di contoh soal. Pembahasan berikutnya yaitu mengenai soal menghitung keliling dengan satuan tak baku. Bapak memiliki soal tentang pengukuran keliling menggunakan batang korek api. Nah, soalnya sebagai berikut ini dan juga pembahasannya. Di sini ada persegi panjang anak-anak ya. Lalu juga sudah disusun korek api. Nah, seperti ini anak-anak ya. Jadi keliling itu sisi-sisinya yang diukur. Selanjutnya kita menghitung panjangnya terlebih dahulu. Namanya panjang yaitu adalah yang sisinya lebih panjang. Hasil pengukuran menggunakan korek api, panjang itu sama dengan 5 batang korek api. Sini anak-anak bisa hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5. Lalu lebar sisi yang lebih pendek yaitu 1, 2, 3. Jadi lebar sama dengan 3 batang korek api. Jika anak-anak menghitung kelilingnya, maka sisi panjang dengan ukuran 5 batang korek api ini juga sama seperti sisi panjang yang sebelahnya ya anak-anak ya. Ini 5 korek api juga, meskipun kita tidak mengukurnya, namun kita pasti sudah tahu bahwa sisi yang panjang ini sama dengan sisi yang panjang ini. Nah, jadi 5 batang korek api ditambah 5 batang korek api. Lalu sisi lebarnya juga seperti itu anak-anak ya. Sisi lebar yang atas sama dengan sisi lebar yang bawah, itu 3 korek api. Jadi di sini 3 batang korek api ditambah 3 batang korek api. Sehingga jika ditulis dalam perkalian, maka 2 kali 5, yaitu karena 5-nya sebanyak 2 kali anak-anak ya, ditambah 2 kali 3, jadi 3-nya sebanyak 2 kali. Hasilnya perkaliannya ini sama dengan 10, perkalian yang ini sama dengan 6. Nah, lalu ditambah masukkan 16 batang korek api. Jadi keliling dari persegi panjang ini anak-anak ya, itu hasilnya adalah 16 batang korek api, meskipun tidak dihitung semua sisinya. Sudah mengerti anak-anak ya? Yuk lanjut ke pembahasan yang terakhir. Pembahasan terakhir yaitu menghitung luas dengan persegi satuan. Bapak tampilkan dahulu pengertian dari luas. Luas adalah ukuran keseluruhan daerah yang ada di dalam bangun, dibatasi oleh sisi-sisi bangun. Bapak langsung ke contohnya ya, supaya anak-anak lebih mengerti. Di sini adalah contoh pengukuran luas menggunakan persegi satuan. Bapak sudah menyiapkan gambarnya. Digambar di sini berbentuk persegi panjang. Jadi persegi panjang ini memiliki lebar, panjang, lebar, dan panjang lagi. Ini adalah sisi-sisinya. Jadi sisi ini membatasi anak-anak ya. Nah, ada daerah yang di dalamnya. Nah, inilah daerah yang disebut luas. Jadi anak-anak bisa menghitung daerah di dalamnya ini dengan cara menghitung menggunakan persegi satuan. Persegi ini adalah persegi-persegi kecil yang kita buat sendiri. Jadi persegi ini sesuai keinginan kita anak-anak ya, ukurannya sesuai keinginan kita. Bisa 1 cm ukurannya atau 2 cm, tapi harus sama semuanya. Nah, itulah persegi satuan. Nah, kalau dilihat di sini anak-anak, persegi satuannya jika kita tempel-tempelkan ya di daerah yang ada di dalamnya ini, maka akan dapat dihitung luasnya adalah 20 persegi satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jika kita menghitung secara manual, itu akan memakan waktu yang cukup lama dan kita pun juga merasa lebih lelah. Ada cara yang lebih gampang, yaitu dengan cara perkalian ya. Jadi kita hanya hitung sisi lebarnya dan sisi panjangnya saja. Sisi lebar di sini ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Lalu sisi panjangnya 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kalikan 4 kali 5. Hasilnya sama yaitu 20. Nah, cara seperti ini lebih mempercepat kita dalam menyelesaikannya. Lanjut ke contoh soal yang berikutnya. Di sini Bapak sudah menampilkan gambar yang sedikit rumit anak-anak ya. Berbeda dengan gambar yang pertama tadi. Jadi di gambar ini kita bisa menghitung luasnya menggunakan persegi satuan juga. Nah, bagaimana cara menghitung luasnya? Kita hitung satu persatu perseginya. Jadi dari bawah misalnya ini ya.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 16 persegi yang utuh. Nah, gambar di samping memiliki 2 persegi satuan yang tidak utuh. Nah, ini anak-anak ya, ada 2 persegi satuan yang tidak utuh. Artinya dia hanya setengah, di sini juga setengah saja. Nah, dapat dikatakan 2 persegi satuan yang tidak utuh ini, jika anak gabungkan, itu nanti akan menjadikan 1 persegi yang utuh. Nah, jadi 2 persegi satuan ini kita gabung dahulu dan menjadi 1 persegi yang utuh. Selanjutnya, kita bisa hitung ulang atau tambahkan yang kita hitung tadi dengan 1 lagi. Nah, hasilnya adalah 17 persegi satuan. Nah, bagaimana? Bagaimana anak-anak? Cukup mudah kan menghitungnya? Intinya, anak-anak harus teliti dalam menghitung persegi yang ada di dalam daerah ini. Itulah pembahasan mengenai rangkuman matematika kelas 3 tema 6. Rajin belajar ya. Jika kurang paham, anak-anak bisa mengulang video ini lagi, dan Bapak harap anak-anak bisa menjadi tambah pintar dan juga jaga kesehatan selalu ya. Jangan lupa klik subscribe ya, dan bunyikan loncengnya agar mendapat video yang update dari Bapak. Tentunya video-video dari Bapak sangat bermanfaat.